Ada dua berita yang bikin saya miris kemarin itu. Yang pertama, berita tentang vonis Kosman Kosasih atau yang dikenal dengan nama MKC sebanyak 10 tahun. Dan yang kedua, vonis Munarman yang cuma 3 tahun. Saya benar-benar nggak paham apa yang terjadi dan bagaimana institusi kehakiman kita bekerja dalam memutuskan sebuah perkara. Kosman Kosasih atau MKC ini terkenal karena channel YouTube-nya yang benar-benar menghina agama. Dia dulu beragama Islam sebelum akhirnya pindah ke Kristen. Dia kemudian membuat sebuah channel di YouTube dan mulai menyerang agama sebelumnya dengan mengolok-olok Nabi Muhammad. MKC juga menganggap dirinya adalah nabi terakhir untuk meluruskan umat Islam. Dan dia ditangkap oleh kepolisian dalam kasus penghinaan agama. Kasus MKC semakin dikenal orang ketika di penjara dia dihajar oleh Irjen Napoleon, tersangka kasus penyuapan Joko Chandra. Bukan saja dihajar, dia juga dilumuri kotoran manusia di dalam penjara. Irjen Napoleon sendiri sedang disidang atas kasus penganiayaan MKC. Tapi yang menarik, hakim tiba-tiba menjatuhkan vonis sebanyak 10 tahun kepada MKC karena dianggap menista agama. What? 10 tahun? Besar sekali hukuman itu untuk perkara menista sebuah agama. Beda kalau MKC ternyata terbukti membunuh seseorang dengan kejam misalnya. MKC jelas-jelas salah ketika dia mengolok-olok agama lain. Tapi vonis 10 tahun itu berasa nggak adil untuk sebuah kasus yang sebenarnya sederhana. Kenapa saya bilang nggak adil? Lihat aja kasus penistaan agama yang sama yang dilakukan oleh Yahya Waloni. Seorang yang katanya mantan pendeta dan sekarang dianggap ustadz oleh pengikutnya. Yahya Waloni juga terang-terangan menghina umat Kristen. Tapi dia hanya divonis 5 bulan penjara saja dan sekarang sudah keluar dan kembali berbicara di mana-mana. Kenapa Yahya Waloni hanya divonis 5 bulan sedangkan MKC divonis 10 tahun penjara? Dari persidangan kasus MKC yang dilakukan di Ciamis, kita bisa melihat kalau sidang itu dihadiri oleh ratusan massa di luar persidangan. Ini yang selalu saya sebut, ada usaha sebagian orang dalam menggerakkan massa untuk menekan keputusan aparat hukum. Dari hampir semua kasus penistaan agama, terutama yang menyangkut Islam, ada kelompok orang yang menggunakan tekanan massa untuk mempengaruhi persidangan. Ini sangat berbeda dengan persidangan Yahya Waloni yang cenderung sepi-sepi aja. Bahkan wartawan juga malas mengangkatnya sebagai bahan berita. Pengerahan massa untuk mempengaruhi keputusan sidang ini memang sudah menjadi penyakit sejak lama yang cenderung dibiarkan. Ingat kasus Meliana yang divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap menghina agama, padahal yang dia lakukan hanya meminta volume toa untuk dikecilkan. Seorang anggota DPR RI, Risa Mariska, bahkan mengungkapkan kekhawatirannya kalau putusan hakim atas Meliana waktu itu bisa saja dipengaruhi atas tekanan massa. Tekanan massa inilah senjata kelompok garis keras dalam setiap persidangan yang mengatasnamakan penghinaan agama. Mereka berkelompok di ruang sidang, bahkan dalam jumlah ratusan dengan alasan mereka memantau ruang sidang. Padahal memang tujuan mereka menghadirkan massa untuk menekan hakim supaya bisa mengambil keputusan sesuai dengan kehendak mereka. Kasus serupa di sidang Ahok juga begitu, sehingga ia divonis bersalah dengan kasus penistaan agama. Jadi sulit sekali bicara tentang keadilan di negeri ini kalau tekanan massa dibiarkan mempengaruhi keputusan sidang. Seharusnya lah ruang sidang itu steril dari kehadiran massa yang bisa mempengaruhi keputusan. Kalau terus dibiarkan, maka model pemaksaan lewat tekanan massa akan jadi senjata baru kalau ada yang menginginkan seseorang masuk penjara dengan hukuman yang berat. Beda MKC, beda lagi dengan Munarman.
Bukti-bukti yang dibawa oleh Densus 88 di persidangan bahwa Munarman terlibat dalam aksi terorisme dengan menghadiri bayat di beberapa tempat ternyata tidak membuat hakim juga berpikir kalau Munarman adalah salah satu aktor yang punya peran besar dalam masalah terorisme di negeri ini. Munarman memang bukan seorang eksekutor, dia bukan pembawa bom. Tetapi dia dianggap memotivasi dan memberikan restu kepada banyak aksi terorisme di negeri ini, bahkan yang di luar negeri. Tapi kenapa vonis Munarman cuma 3 tahun saja? Terlalu ringan hukuman yang didapatkan Munarman. Jangankan vonis 3 tahun, bahkan ketika dituntut jaksa cuma 6 tahun saja, Munarman ketawa. Ini jelas menyakitkan ketika usaha kepolisian lewat Densus 88 dalam memberantas terorisme begitu aktifnya, tapi ketika sampai di pengadilan vonisnya begitu ringan. Padahal kalau mau ambil contoh di Saudi misalnya, semua pelaku terorisme akan dieksekusi mati. Tapi di Indonesia tuntutan jaksa saja malah membuat ketawa terdakwa. Entahlah, saya sendiri nggak paham. Padahal banyak orang yang menganggap suara hakim adalah suara Tuhan, sehingga mereka berharap keadilan. Tetapi kalau suara Tuhan hanya dilihat dari seberapa banyak massa yang hadir di luar sidang, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Benar saja, masih butuh puluhan bahkan bisa ratusan tahun lagi negeri ini bisa maju. Dan indikasi pertama dari kemajuan adalah aparat hukum yang bersih dan keputusan yang bisa sesuai keadilan di masyarakat, bukan keadilan karena banyak-banyakan massa. Gaspol. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun